Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya dialami semua orang. Setiap founder, setiap mahasiswa yang lagi ngerjain proyek, pasti kenal banget sama perasaan ini. Ragu-ragu pas mau neken tombol rilis. Selalu ada bisikan, tunggu dulu deh, ini belum siap. Kayaknya perlu nambah satu fitur lagi. Betul, keraguan itu wajar banget. Tapi hari ini kita mau bedah kenapa justru ngelepasin produk sebelum kita merasa siap, itu bukan asal-asalan, tapi sebuah disiplin yang penting banget. Ini semua tentang apa sih yang sebenarnya pengen kamu buktikan? Aku suka banget kutipan ini. Karena bener kan, di dalam slide presentasi, semua ide kita tuh kelihatan brilian. Grafiknya selalu naik ke kanan atas. Pengguna dijamin langsung jatuh cinta. Dan jelas, nggak ada bug sama sekali. Di dunia fiksi kita itu, semuanya aman, terkendali, dan sempurna. Masalahnya, dunia nyata kan nggak tinggal di dalam PowerPoint. Tepat, pasar tuh nggak peduli sama slide kita yang cantik. Pengguna juga nggak berinteraksi sama presentasi kita. Arena pengujian yang sesungguhnya itu ya di luar sana. Di dunia nyata, di tangan pengguna beneran, disitulah pembelajaran sebenarnya baru dimulai. Nah, slide ini nunjukin pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Kalau di ruang rapat, tujuan kita itu biasanya buat ngebuktiin kalau rencana kita benar, kayak pengacara yang lagi ngebela argumennya. Tapi begitu kita rilis produk, tujuannya berubah total. Tujuannya adalah untuk belajar, buat nyari tahu kebenaran, bener nggak sih asumsi-asumsi kita selama ini? Peran kita berubah, jadi kayak ilmuwan. Dan percaya deh, risiko bikin kesalahan kecil sekarang itu jauh lebih murah daripada risiko gagal total setelah berbulan-bulan bikin produk yang ternyata salah. Dan inilah inti dari semuanya. Misi utama dari rilis awal itu bukan buat cari untung, bukan buat dapat pujian, bukan juga soal angka download yang fantastis. Misi utamanya adalah untuk belajar. Aku ulangi ya, untuk belajar secepat dan seefisien mungkin. Soalnya tanpa pembelajaran, keuntungan sama angka download itu cuma keberuntungan sesaat, bukan kesuksesan yang bisa bertahan lama. Ini nih, sisi emosional yang kita semua harus jujur sama diri sendiri. Kita sering bilang kita lagi hati-hati atau lagi menyempurnakan produk. Tapi seringkali di balik itu semua ada ketakutan. Takut dihakimi, takut produknya nggak ada yang suka, takut kalau ide kita ternyata salah. Padahal justru tahu kalau kita salah dari awal itu sebuah keuntungan, bukan aib. Proses belajar ini sebenarnya punya kerangka kerja yang jelas yang dipopulerkan oleh The Lean Startup. Siklus bangun ukur belajar. Coba lihat langkah pertama, bangun. Itu tugas kita. Bikin versi paling minimalis dari ide secepat yang kita bisa. Tujuannya bukan kesempurnaan fitur, tapi kecepatan, biar kita bisa cepat-cepat masuk ke tahap berikutnya. Betul banget. Terus kita masuk ke ukur dan belajar. Disinilah kita berhenti berasumsi dan mulai mengamati. Kita rilis produk minimalis itu ke pengguna, terus kita ukur apa yang beneran mereka lakuin, bukan cuma apa yang mereka bilang bakal mereka lakuin. Data inilah yang kita pakai buat belajar. Hipotesis kita terbukti nggak? Apa yang harus kita ubah? Siklus inilah yang jadi mesin buat kita maju. Dan ini ngejelasin banget tujuan dari metodologi Lean Startup. Pendekatan tradisional itu kan kayak kita habisin banyak sumber daya buat membangun sesuatu, terus kita berdoa semoga aja ada yang mau pakai. Nah, kalau kita pakai MVP buat ngejawab pertanyaan bisnis yang paling penting secepat mungkin dengan sumber daya seminim mungkin. Daripada habisin waktu dan uang buat bikin sesuatu, kita cari tahu dulu, dunia ini beneran butuh produk kita nggak? Oke, jadi gimana caranya kita ngejalanin misi belajar ini secara praktis? Jawabannya ada pada sebuah alat yang mungkin udah sering banget kalian dengar, Minimum Viable Product atau MVP. Ini definisi klasiknya dari Eric Ries. Coba kita bedah dua frasa kuncinya di sini. Pembelajaran tervalidasi maksimum dan usaha paling sedikit. Artinya gini, MVP itu bukan soal produk dengan fitur paling sedikit, tapi soal produk yang ngasih kita pembelajaran paling besar dengan biaya pembuatan paling rendah. Anggap aja ini kayak eksperimen sains, bukan sebuah pameran karya seni. Ini perbedaan yang penting banget. MVP itu mungkin nggak cantik, mungkin fiturnya terbatas banget, dan itu nggak apa-apa. Tujuannya bukan buat bikin calon investor terkesan di slide presentasi. Tujuannya adalah buat memicu reaksi dan perilaku nyata dari pengguna yang bisa kita pelajari. Tapi, minimum bukan berarti asal-asalan ya. Kata kuncinya itu viable atau layak. Menurut buku Disciplined Entrepreneurship, ada 3 syarat. Pertama, pelanggan harus benar-benar dapat nilai pas mereka pakai produk kita. Minimal bisa nyelesain satu masalah kecil mereka. Kedua, harus ada bukti kalau mereka mau ngebayar buat nilai itu. Entah dengan uang, waktu, atau perhatian mereka. Dan yang ketiga, produknya harus cukup buat mulai percakapan. Sebuah siklus umpan balik yang nyata, bukan pameran satu arah.
Dan sebuah MVP itu nggak harus berupa aplikasi yang udah dikoding berbulan-bulan. Slide ini nunjukin beberapa contoh yang gampang banget diterapin, bahkan sama mahasiswa. Sebuah landing page dengan tombol saya tertarik itu udah bisa nguji minat. Sebuah prototype Figma yang bisa diklik-klik udah bisa nguji alur. Jadi, jangan kejebak mikir kalau MVP itu harus rumit. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa cara paling gampang dan paling cepat buat nguji asumsi terbesarku? Intinya, semua ini adalah soal pergeseran. Pergeseran dari diskusi internal yang nyaman ke interaksi di luar sana yang kadang nggak nyaman, tapi selalu jujur. Aku ulangi lagi ya, satu sesi umpan balik dari pengguna nyata, sekecil apapun itu, jauh lebih berharga daripada 10 jam rapat internal yang isinya cuma opini dan asumsi tim kita sendiri. Kenapa? Karena data dari dunia nyata itu bisa menghancurkan bias kita, sementara rapat internal seringnya malah memperkuat bias itu. Mungkin MVP-mu baru dicoba sama 5 orang, mungkin cuma 2 orang yang ngasih komentar. Jangan kecil hati, angka kecil itu tetap data. Yang paling penting itu bukan jumlahnya, tapi keasliannya. Data itu nyata, datang dari perilaku nyata, dan itu adalah titik awal yang jauh lebih kuat daripada asumsi 100 orang di dalam tim. Sekarang mari kita sambungin semua ini sama tugas kalian, sama portofolio Season. Coba deh, anggap portofolio ini bukan sebagai pameran produk akhir yang sukses. Anggap ini sebagai sebuah portofolio kejujuran, sebuah catatan tentang proses belajar kalian. Tepat sekali. Yang mau kami dan para praktisi di industri lihat itu bukanlah produk yang sempurna tanpa cacat. Yang mau kami lihat adalah bukti kalau kalian berani merilis, mampu mengukur, dan jujur waktu merefleksikan hasilnya. Prosesnya di tahap ini jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Jadi, ini dia yang perlu kalian kumpulin. Pertama, tautan ke MVP kalian yang hidup dan bisa diakses ya. Kedua, cerita singkat gimana kalian merilisnya. Ketiga, bukti nyata kalau ada interaksi, bisa angka, komentar, atau screenshot. Dan yang paling penting keempat, refleksi kalian. Apa sih ekspektasinya dan gimana kenyataannya? Cerita itulah yang paling berharga. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Saat kita nunda rilis dengan alasan melindungi pengguna dari produk yang belum sempurna, coba deh kita tanya lagi ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Apa sih yang sebenarnya lagi kita lindungi, pengguna atau ego kita sendiri dari kemungkinan penolakan? Keberanian untuk rilis adalah keberanian untuk belajar. Selamat datang di dunia nyata.